semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Strategi Bisnis Logistik. Kami dari Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, kami akan membawakan materi mengenai prinsip dasar supply chain dan supply chain management. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Nastiti Listiana Mukti dengan NIM 186, Ahmad Pandoyo dengan NIM 187, Arbatia Wigati dengan NIM 188, Salwaratu Maritza dengan NIM 197, Atalah Bintang Akmal dengan NIM 203, dan Gilang Wahyu Dardian dengan NIM 211. Langsung aja ke materi yang pertama. Pada materi pertama ada pengertian dari SCM. Apa sih SCM itu? Jadi, SCM atau Supply Chain Management atau yang biasa kita sebut juga dengan manajemen rantai pasok, itu merupakan rangkaian proses dan kegiatan yang saling terkait, dirancang untuk pelaksanaan, perencanaan, pengendalian, dan pemantauan alur barang, jasa, dan informasi dari fase awal hingga fase akhir dalam suatu rantai pasok. Ada juga nih pendapat dari para ahli, yaitu menurut James A. dan Moana J. Fitzsimmons, manajemen rantai pasokan membutuhkan penggunaan teknologi informasi. Artinya, untuk mengubah bahan baku menjadi bahan jadi, diperlukan perangkat lunak, bahkan terlibat dalam pencatatan distribusi produk kepada pelanggan. Nah, itu tadi pengertian dari SCM atau Supply Chain Management. Selanjutnya di sini ada area cakupan supply chain management. Area cakupan supply chain management sendiri merupakan seluruh proses yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang, mulai dari perolehan bahan baku hingga pengiriman produk ke akhir kepada konsumen. Di sini yang pertama ada product development, yaitu melakukan riset pasar, merancang produk baru dan melibatkan pemasok dalam perencanaan produk baru. Yang kedua ada procurement, yaitu melakukan pembelian bahan baku, mengevaluasi kinerja pemasok, monitor resiko pemasok dan memelihara hubungan dengan pemasok. Di samping tugas utama procurement yaitu melakukan pembelian bahan baku, procurement diharapkan bisa menciptakan kolaborasi jangka panjang dengan supplier-supplier yang relevan serta melibatkan mereka dalam perancangan produk baru. Yang ketiga ada planning and control, yaitu melakukan perencanaan permintaan, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Perencanaan dan pengendalian dalam supply chain management memainkan peranan yang sangat penting. Bagian inilah yang banyak bertugas untuk menciptakan koordinasi aktif maupun operasional sehingga kegiatan produksi, pengadaan material maupun pengiriman produk bisa dilakukan secara efisien dan tepat waktu. Yang keempat ada operasional produksi. Bagian ini berfungsi secara fisik melakukan transformasi dari bahan baku, bahan setengah jadi atau komponen menjadi produk jadi. Kegiatan produksi dalam konteks supply chain tidak harus dilakukan di dalam perusahaan. Yang kelima ada distribusi. Pada saat produk sudah selesai diproduksi, tugas berikutnya merupakan mengirim produk tersebut agar sampai di tangan pelanggan pada waktu dan tempat yang tepat. Pengiriman produk ke pelanggan akhir tentunya melibatkan kegiatan transportasi. Aktivitas pengiriman ini bisa dilakukan sendiri oleh perusahaan atau dengan menyerahkannya ke perusahaan jasa transportasi. Yang keenam ada return, yaitu merancang saluran pengembalian produk, penjadwalan pengembalian, proses disposal, dan penentuan harga produk ready for purchase. Return ini bisa diakibatkan oleh produk yang mengalami kecacatan atau tidak memenuhi standar kualitas sehingga harus diganti atau diproses ulang. Oke, saya akan menjelaskan tentang bagian tahapan pada supply chain management. Di tahapan pada supply chain management ini ada 6 tahapan. Yang pertama itu ada customer atau pelanggan, yang kedua ada planning atau perencanaan, yang ketiga ada purchasing atau pembelian, yang keempat ada inventory atau gudang, yang kelima ada production atau produksi, dan yang keenam itu ada delivery. Pada tahap pertama di tahapan supply chain management ini ada customer atau pelanggan. Tahap pertama ini tentunya berasal dari customer atau pelanggan. Nantinya si toko ini akan menerima pesanan yang berasal dari customer atau pelanggan. Ketika melakukan pemesanan produk, pasti pelanggan akan menyampaikan informasi tentang jenis produk, jumlah pesanan barangnya, hingga pengantarannya.
Lanjut di tahap kedua itu ada planning atau perencanaan. Setelah pesanan konsumen dari customer masuk, maka dilanjut pada proses planning atau perencanaan, yakni tim produksi akan membuat perencanaan terkait dengan produksi menu atau produk yang diminta. Dalam hal ini, tim produksi tidak hanya mengurus tentang perencanaan produksi, tetapi juga bertanggung jawab dengan kebutuhan bahan baku. Lalu yang ketiga, ada purchasing. Di tahap ini, pada proses supply chain management adalah purchasing atau pembelian bahan baku. Tahap ini bisa dijalankan apabila perencanaan dari tim produksi sudah pasti atau sudah final. Nantinya tim pembelian pada tahap purchasing akan melakukan pembelian bahan baku dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk dari customer. Lanjut, ada inventory. Ketika bahan baku sudah diterima, maka pada proses supply chain management adalah pemeriksaan kualitas bahan di gudang. Di tahap ini, tim gudang harus menyisihkan bahan yang tidak lolos kualitas atau tidak lolos quality check-nya. Lanjut, yang kelima ada produksi. Apabila bahan baku sudah lolos dari tahap pemeriksaan dan disimpan di gudang, maka tim produksi akan menggunakannya untuk memproses pemesanan konsumen. Lanjut, yang terakhir itu ada delivery atau pengiriman. Di tahap terakhir ini dari tahapan pada proses supply chain management, yakni delivery atau pengiriman. Pada tahapan ini nantinya tim pengiriman atau kurir yang mengirim barang ini kepada konsumen itu harus sesuai pada pesanan yang ditujukan dari customer, seperti alamatnya, tanggal sampainya, dan lain-lainnya yang dibutuhkan pada pengiriman. Saya di sini akan menjelaskan betapa pentingnya aliran pada supply chain management. Aliran dalam supply chain management atau SCM memainkan peran krusial dalam memastikan setiap tahapan rantai pasok berfungsi dengan efisien dan efektif. Yang pertama itu ada koordinasi aliran. Koordinasi aliran yaitu mengurangi waktu dan biaya operasional, meminimalkan pemborosannya. Dan yang kedua itu ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas yaitu aliran informasi yang efisien, memungkinkan deteksi dan perbaikan masalah kualitas lebih cepat. Dengan informasi yang mengalir dengan lancar dan tepat waktu, perusahaan dapat segera mendeteksi dan memperbaiki masalah kualitas dan mengurangi risiko produk cacatnya. Yang ketiga itu ada responsivitas pasar. Responsivitas pasar itu mendata penjualan dan umpan balik pelanggan diproses cepat untuk menyesuaikan produksi, pengadaan, dan untuk mengurangi ketidakpastian atau memastikan produk yang tepat tersedia saat dibutuhkan. Yang keempat itu ada koordinasi pihak terkait. Koordinasi pihak terkait yaitu koordinasi antara berbagai pihak dalam rantai pasok seperti pemasok, produsen, distributor, dan pengecer. Yang kelima itu ada pengelolaan persediaan. Pengelolaan persediaan yaitu aliran yang efisien membantu perusahaan menghindari stok berlebih dan kekurangan dengan memanfaatkan data yang akurat dan perencanaan persediaannya. Yang keenam itu ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yaitu dengan memastikan produk tersedia tepat waktu dan dalam kondisi lebih baik. Dengan kepuasan pelanggan yang tinggi, meningkatkan loyalitas, menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaannya tersebut. Selanjutnya, ada juga tantangan dalam mengelola SCM atau Supply Chain Management. Tantangan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, rantai pasok berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tantangan yang pertama ini meliputi peluang untuk efisiensi dan reduksi emisi karbon, tantangan dalam penyediaan bahan baku berkelanjutan, pengelolaan limbah daur ulang, dan tantangan dalam edukasi dan kesadaran. Tantangan yang kedua ada revolusi industri 4.0 dan dampaknya pada rantai pasok. Tantangan yang kedua ini meliputi digitalisasi dan integrasi data, penggunaan otomasi dan robotik, dan prediksi dan peramalan
lebih akurat. Tantangan yang ketiga yaitu ada globalisasi dan pengaruhnya terhadap manajemen rantai pasok. Tantangan yang ketiga ini meliputi kompleksitas jaringan rantai pasok, risiko pasokan dan kestabilan politik, kebijakan regulasi dan peraturan perdagangan, serta peluang ekspansi pasar. Nah, itu tadi tantangan dalam mengelola supply chain management atau SCM. Selanjutnya yaitu peran teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan mengumpulkan informasi. Dalam konteks supply chain management, teknologi informasi dapat digunakan untuk mempercepat aliran informasi dan efisiensi operasional. Lalu, peran teknologi informasi ini yaitu satu, integrasi sistem. Teknologi informasi dapat mengintegrasikan sistem manajemen pergudangan, sistem manajemen persediaan, sistem manajemen transportasi, dan sistem manajemen produksi menjadi satu sistem yang terintegrasi. Yang kedua yaitu penggunaan sensor dan RFID. Teknologi informasi ini juga dapat digunakan untuk memasang sensor pada produk dan kemasannya. Hal ini memungkinkan bisnis untuk melacak lokasi produk, memantau status persediaan, dan mempercepat waktu pengiriman. Yang ketiga yaitu penggunaan aplikasi dan perangkat lunak. Dengan menggunakan teknologi informasi dapat mengembangkan aplikasi dan perangkat lunak yang dapat membantu bisnis dalam melakukan manajemen rantai pasokan. Contohnya, aplikasi untuk memantau persediaan, perangkat lunak untuk merencanakan produksi, dan perangkat lunak untuk mengoptimalkan rute pengiriman. Yang terakhir yaitu penggunaan e-commerce. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengembangkan e-commerce yang memungkinkan bisnis untuk melakukan transaksi secara online. Hal ini dapat mempercepat aliran informasi, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Oke, materi selanjutnya adalah strategi supply chain management. Di strategi manajemen ini, pada hakikatnya merupakan keputusan manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Slake Lewis mengatakan bahwa strategi melakukan pemulihan antara kebutuhan pelanggan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, tujuan dari strategis pada supply chain. Tujuannya sendiri, strategi supply chain agar perusahaan dapat memenangkan dan bertahan dalam persaingan pasar. Untuk dapat bersaing di pasar global, maka perusahaan harus membangun jaringan supply chain dengan melakukan inovasi sebagai berikut. Yang pertama, dengan menekan harga pada suatu produk. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Yang ketiga, memproduksi tepat waktu. Yang keempat, membuat variasi produk-produk. Selanjutnya, apa saja strategi supply chain management? Yang pertama ada produk dan pasar. Perusahaan memproduksi barang dengan mempertimbangkan aspirasi pasar yang berbeda-beda untuk memudahkan memahami karakteristik produk sebagaimana kerangka yang ditawarkan Marshall Fisher yang dimuat Harvard Business Review 1997 membagi kategorinya produk sebagai berikut. Yang pertama, kategori produk fungsional merupakan standar konfigurasi dengan siklus produk panjang dan sedikit variasi serta kebutuhan pelanggan konstan sehingga mudah diramalkan. Yang kedua, kategori produk inovatif memiliki variasi sampai ratusan bahkan ribuan. Waktu peluncuran atau launching dengan peningkatan teknologi serta keinginan pelanggan cepat berubah dapat mengakibatkan pendeknya siklus hidup produk inovatif tersebut, sehingga peramalan permintaan produk inovatif sulit untuk dikerjakan. Produk inovatif
tingkat kesalahan peramalannya lebih besar sehingga dapat terjadi kekurangan produk atau stock out maupun kelebihan persediaan. Yang kedua ada efisien atau responsif. Produk-produk inovatif tidak dapat untuk menekan efisiensi produk. Produk inovatif membuat biaya mediasi yang sangat besar. Biaya operasional pada supply chain dapat ditekan seefisien mungkin dengan melakukan perbaikan metode peramalan dan responsif keinginan pelanggan. Dengan melakukan riset pasar, menangkap keinginan pelanggan, meningkatkan inovasi sehingga hasil produksi sesuai keinginan pelanggan dengan memperpendek time to market. Manajemen dapat mensinkronkan kesesuaian karakteristik produk dengan strategi supply chain supaya hasil produk dapat terserap langsung dan sangat dibutuhkan oleh pelanggan. Strategi supply chain dengan memperbaiki beberapa komponen di antaranya. Yang pertama lokasi, yang kedua produksi, yang ketiga persediaan barang, yang keempat transportasi, yang kelima pasokan, dan terakhir hasil produk. Memperbaiki strategi yang menyebabkan perusahaan mampu bertahan dan unggul di pasaran. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.